Jangan goyah agar tiada yang mustahil. Saudara, jangan goyah bukan berarti kita harus memaksa Tuhan. Saudara, goyah itu saudara melihat saya goyah. Tuhan bilang jangan goyah. Saudara, saya tidak menjelaskan lagi mengenai soal dua dasar Injili, yaitu yang pertama dari Markus 11 ayat 22 dan 23. Yang kedua Lukas 1 ayat 37 sampai 38. Ya, saudara. Tetapi bersama dengan dasar ini, dua fondamen ini, saya ingin kita masuk pada perjanjian Tuhan yang belum digenapkan dari perjanjian lama. Saudara. Dan dua yang belum digenapkan ini, saudara, adalah dua hal yang gede banget. Ya, saudara. Yang pertama, yaitu dari Mika 7 ayat 7, saya sudah beberapa kali mengulanginya. Dan yang kedua dari Yeremia 33 ayat yang ke-6. Saudara, dari dua perjanjian besar, perjanjian lama, yang selalu berlaku hukum di perjanjian baru ini. Saudara, saya dan saudara bisa memetik hasil yang dahsyat dan luar biasa. Saya selalu mengatakan, kita yang hidup di perjanjian baru, kita menerima kebaikan perjanjian lama, ya, katakan menerima kebaikan perjanjian lama, dan menerima dispensasi perjanjian baru. Ya, saudara, itu hebat sekali. Kata dispensasi berarti sesuatu pengecualian, sesuatu yang istimewa, diistimewakanlah. Saya dapat dispensasi. Ya, saudara, artinya apa? Saya diistimewakan. Sudah dapat dari perjanjian lama, saya menerima sekarang dispensasi perjanjian baru. Wow, apa? Darah Yesus, daging dan darah Yesus. Itu dispensasi perjanjian baru. Saudara, orang perjanjian lama seperti Abraham, Daud, Nehemia, Musa, dan semua orang-orang yang hebat di perjanjian lama tidak mengenal tentang darah dan tubuh Yesus, darah dan daging Yesus. Tidak. Kita lebih dari mereka. Sebenarnya kita lebih dari mereka. Dan saya dan saudara harus bersyukur, harus menyerahkan diri lebih total. Karena kita bisa lebih banyak menerima ketimbang mereka yang di perjanjian lama. Abraham orang hebat, Musa orang hebat, Daud orang hebat, Salomo orang hebat, semua nabi-nabi orang yang hebat. Saudara, tetapi sesungguhnya di mata Tuhan, semua anak-anak Tuhan, jemaat biasa sekalipun, apalagi yang melayani Tuhan, jemaat biasa sekalipun di mata Tuhan, perjanjian baru ini lebih hebat dari mereka perjanjian lama. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan. Itu sebab kenapa saya mendahului dengan prakata ini. Supaya saudara besar hati. Kenapa ya aku harus terima lebih banyak firman? Lebih banyak firman, lebih banyak perjanjian. Katakan lebih banyak firman, lebih banyak perjanjian. Sedikit firman, sedikit perjanjian. Ya, saudara. Saya mau ambil satu umpama demikian. Katakanlah perjanjian itu adalah akte notaris. Saudara, seorang yang mempunyai banyak akte notaris tersimpan di rak lemarinya, di arsipnya, di rumah, di kantornya adalah orang kaya. Ketimbang mereka yang hanya punya 1-2 akte notaris. 1-2 akte perjanjian jual beli dan lain sebagainya. Mereka orang miskin. Betul apa tidak? Hanya mereka yang mempunyai banyak akte perjanjian adalah orang yang kaya. Saudara, di mata Tuhan, saya dan saudara mempunyai banyak perjanjian Tuhan. Dengan segala klausulnya, dengan segala hasil perjanjiannya. Itu berarti saudara kaya dengan segala anugerah, berkat dari Tuhan. Baik itu jasmani, keuangan, kesehatan, teristimewa adalah jiwa saudara yang kaya di mata Tuhan. Saudara mendapatkan sesuatu kekayaan ilahi yang ditakuti oleh iblis, bahkan ditakuti oleh semua orang. Mereka tidak akan berani mengganggu saudara.
Karena saudara mempunyai banyak akte perjanjian Allah di dalam hidup saudara. Jadilah kaya di mata Tuhan. Jangan jadi kaya di mata manusia. Bisa dirampok. Tetapi kalau saudara kaya di mata Tuhan, saudara mempunyai banyak khasiat yang hebat, yang tidak untuk diri saudara sendiri. Bahkan saudara merasa, aku ini cuma satu orang, cuma satu keluarga. Apa sih yang aku perlu? Aku harus berguna untuk orang banyak. Saudara. Sehingga sampai saudara punya pikiran demikian. Nah, saudara. Nah, kalau saudara punya pikiran demikian, justru Tuhan jatuh hati untuk memberkati saudara lebih banyak. Amin. Kenapa seseorang tidak bisa diberkati? Karena dia tidak suka berbagi kepada orang lain. Dia tidak suka membantu pekerjaan Tuhan. Itu sebab dia tidak menerima banyak dari Tuhan. Tuhan merasa rugi kalau kasih sama orang ini. Sebab orang ini hanya menimbun saja. Dia tidak bisa menyalurkan untuk orang-orang yang lain dan untuk pekerjaan Tuhan. Itu sebab para kekasih, saya ingin semasa kita masih hidup, katakan semasa saya masih hidup, biarlah hidup saya berguna. Nama Tuhan dipermuliakan. Matius 5:16. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, kita akan membuka ya apa yang saya katakan. Matius 5:16, ada apa itu? Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-16. 1, 2. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-mu yang di sorga. Amin. Ya saudara, Tuhan ingin supaya saya dan saudara mempunyai hidup ini untuk berguna. Biarlah terangmu, ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Terus apa terang saya, apa terang saudara? Perbuatan yang baik. Katakan, perbuatan yang baik adalah terang Kristus yang tinggal di dalam saya. Ya, saudara. Jadi, ini salah satu kunci rahasia orang bisa diberkati berkelimpahan atau diberkati sedikit. Orang yang diberkati sedikit itu saya umpamakan, saya ilustrasikan seperti Yesus berfirman, lihatlah burung-burung yang terbang di udara. Tidak ada seekor pun jatuh ke bumi dan dilihat perutnya gembung, hongerudim, ya, busung, lapar. Tidak ada. Semua mereka itu jatuh ke bumi karena ditembak orang, karena dimangsa oleh predatornya, burung Raja Wali yang besar barangkali. Tidak ada yang jatuh mati karena lapar. Jadi orang yang berkatnya sedikit, dia akan dicukupi oleh Tuhan. Dicukupi. Kalau saudara dicukupi, jangan bangga. Engkau itu berkatnya sedikit. Engkau harus punya berkat yang lebih besar. Katakan amin. Supaya apa? Supaya engkau bisa berbuat baik. Supaya terang daripada Kristus, terang daripada Bapa ada dalam hidup saudara, dan banyak orang akan memuliakan Bapa melalui hidup saudara. Saya mau tanya, siapa yang mau dipakai sesuai Matius 5 ayat 16? Angkat tangannya. Taruh tangan kiri di jantung saudara, ikuti doa saya. Ya Tuhan Yesus, hamba percaya bahwa firman ini akan menjadi berkat luar biasa, yaitu ketika hamba bukan hanya bisa makan, tetapi harus berkelimpahan, supaya terang Kristus bercahaya di dalam hidup hamba, dan banyak orang memuliakan Bapa di sorga. Engkau membantu hamba, karena hamba tidak bisa. Melalui firman dan Roh Kudus, hamba akan menjadi seperti itu. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, jadi kalau saudara, maafkan saya,
Kalau saudara kekurangan, saudara dalam satu keadaan yang sulit, maafkan saya, mungkin saudara punya hutang dan tidak bisa membayar, maka saudara harus melakukan Matius 5 ayat 16. Ya, selain sudah pasti saudara berkorban, mengembalikan persepuluhan, itu dahsyat sekali. Tetapi saudara harus menjadi saluran dari Tuhan. Ya, saudara, kalau saudara menjadi saluran dari Tuhan, Tuhan gak pernah berhenti untuk memberkati hidup saudara. Ya, dan ini sangat penting sekali. Saya sebagai gembala saudara, memelopori di hadapan hadirat Tuhan untuk menjadi saluran yang baik untuk banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, penginjil-penginjil, gereja-gereja yang kecil, dan semua yayasan yang membutuhkan, di mana semampu saya mengumpulkan uang dari sebagian persepuluhan saudara, persepuluhan saya sendiri, dari korban-korban, itu setiap bulan banyak yang saya salurkan. Dengan maksud apa? Supaya nama Bapa itu dipermuliakan. Saudara, supaya nama Bapa dipermuliakan. Ini tadi rencana yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah perbuatan baikmu diketahui oleh semua orang. Supaya mereka mempermuliakan Bapakmu yang di sorga. Saudara bisa menyenangkan Bapa di sorga, saudara menjadi kekasih Bapa di sorga. Kalau saya tidak bisa memuliakan nama Bapa di sorga, saudara, saya bukan menjadi seorang yang sangat diperhatiin. Ya cukuplah seperti burung di udara itu dikasih makan. Gak ada seekor pun jatuh karena hongerudim, busung lapar, tidak ada. Ya, cuma itu saja. Sampai mati ya saya cuma segitu aja. Berkat saudara sampai mati ya cuma segini aja. Masa saudara mau? Saya provokasi saudara. Saudara, saya agitasi saudara. Supaya saudara, Tuhan tidak. Hamba mau kau pakai untuk menjadi saluran yang lebih besar lagi. Dan namamu dipermuliakan dalam hidup hamba. Yang setuju beri tepuk tangan buat Tuhan. Para kekasih, itu sebab orang itu melihat saudara mengikut Tuhan ada hasilnya apa tidak. Betul apa tidak? Betul. Betul. Ya, saudara, itu sebab kita harus meminta kepada Tuhan supaya perjanjiannya, ya saudara, itu digenapi menjadi realita. Ya. Sehingga dengan demikian, dengan tema sentral kita ini, kita boleh menerima hujan awal dan menerima hujan akhir. Ya saudara, lantas apa untuk apa hujan awal dan hujan akhir? Ini lihat di tengahnya ini. Ya, saudara, kita bisa diberi panen setiap bulan. Bulan. Ngeyel aja. Ya. Setiap apa? Setiap minggu. Ya. Kok bisa panen setiap minggu? Saya itu mengulangi berapa puluh kali sama saudara. Itu bukan urusan saudara. Itu bukan urusan saya. Kok bisa Tuhan? Itu urusanku, kata Tuhan. Kenapa kalau aku mau tidak bisa? Kalau aku tidak mau memang tidak bisa. Tapi kalau aku mau pasti bisa. Itu sebab penekanan daripada perjanjian itu saudara harus membuat kita semakin kuat. Semakin statif. Kiranya saudara mau dipakai oleh Tuhan lebih dahulu. Yang mau angkat tangannya katakan, Tuhan Yesus, sebelum semua malapetaka terjadi, terlanjur terjadi, pakailah hidup hamba, seadanya hamba, pakailah hamba untuk membawa jiwa-jiwa dibawa pada keselamatan. Hidup hamba harus berguna, berbuat baik, sehingga banyak orang memuliakan Bapa di sorga dalam nama Yesus. Amin. Saudara, dengan pendahuluan ini saya berbicara mengenai soal mustahil. Mustahil adalah kontroversi daripada mujizat. Ya, kosok balinya mujizat adalah mustahil. Ya, itu sebab saya ingin supaya kita harus membuang semua unsur yang
menyebabkan kita menerima hidup ini serba mustahil semuanya. Aku mau bayar utang, mustahil gak bisa. Aku sekarang gak bisa kerja. Ekonomi pada down. Bagaimana aku bisa membayar hutangku? Bagaimana aku bisa memenuhi ini dan itu segala macam. Rencanaku untuk anakku, untuk orang tuaku, untuk istri atau suamiku, down semua. Semua harus down. Saudara, apakah saudara dan saya membiarkan mustahil? Semua yang mustahil kita tunduk. Semua yang mujizat kita kurang percaya, nggak bisa ambil. Kepada yang mustahil kita tunduk. Lantas apa harga hidup saya? Setelah sekian lama saya mengerti firman. Apa arti daripada pengertian saya akan firman? Kalau saya masih dijajah oleh kemustahilan. Kita melihat seperti 5 orang ini. Mereka melompat tinggi, saudara. Ini tanda bahwa mereka mengalahkan kemustahilan. Ya, saudara. Mustahil adalah 100% kerjaan setan. Bila seseorang pikirannya ini di brainwash, di brainstorming oleh iblis, ya saudara, terus dicuci otak bahwa penyakitnya ini mustahil sembuh, bahwa dia mustahil untuk menjadi orang sukses, mustahil dia bisa luar biasa. Anak-anaknya juga semua tidak akan bisa. Itu iblis mencuci otak. Itu kerjaan setan. Semua kemustahilan ada pekerjaan setan. Kalau saudara mendapatkan pekerjaan setan berdiri di depan saudara, apa yang saudara lakukan? 1, lari. 2, saudara menengking dalam nama Yesus. 1 atau 2? 2. Saudara harus berkata 2. Tidak, aku tidak akan lari. Ini pekerjaan setan. Aku akan menengking dalam nama Yesus. Aku akan menggempurnya. Aku akan menghancurkan semua kemustahilan. Nah, itu baru saudara anak Tuhan. Baru saudara anak Tuhan. Yang istimewa. Karena saudara lepas dari kerjaan iblis. Saudara, pasti saudara orang yang tidak suka berbuat dosa. Kenapa? Karena saudara hanya suka kerajaan sorga. Saudara hanya suka dekat dengan Tuhan. Orang yang tidak suka dekat dengan Tuhan, pasti dia dikerjain oleh pekerjaan iblis. Mustahil terus, mustahil, mustahil, mustahil. Kemerungsung terus hidupnya. Hidup di dalam kemustahilan. Saudara, saya yakin kalau saya jelaskan ini, saudara makin jelas dan mengerti. Semua katakan, mulai detik ini, saya menghancurkan pekerjaan mustahil. Maka Tuhan membuka pintu mujizat dalam nama Yesus. Amin. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, saya undang kita bangkit berdiri, saudara. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, biar ini menguatkan kita. Mari kita akan baca dengan suara yang nyaring. 1, 2. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, saudara, kenapa kita disuruh? Ya, kenapa kita disuruh oleh Tuhan untuk sadar, berjaga-jaga? Ya, karena kita punya musuh itu adalah singa. Apa saudara? Singa. Singa itu beda dengan harimau. Ya saudara. Singa adalah bayangan daripada pekerjaan kuasa kegelapan. Yang akan mencabik-cabik hidup kita. Ya saudara. Itu sebab Rasul Petrus mengatakan supaya kita sadar dan berjaga karena iblis ya berjalan keliling sama seperti singa yang kelaparan, yang mengaum-aum. Di bagian pertama, saudara, saya mengambil risalah dari para ahli zoologis, ahli binatang-binatang hutan, yang mengatakan bahwa singa itu mempunyai daya magis.
daya yang di luar nalar, yaitu ketika dia mengaum. Kalau dia berjalan, orang nggak begitu takut. Dia berlari, orang tidak begitu takut. Kalau dia mengaum, ya, ada yang bisa menirukan auman singa di sini? Tolong, ada? Tidak ada, ya, bagus. Dia mengaum, kalau dia lapar, dia naik ke satu dataran tinggi, atau jangan lupa, singa dan harimau itu pintar memanjat pohon. Dia memanjat satu dahan yang tinggi, yang kuat, ya saudara. Karena dia punya bobot sendiri sudah cukup berat, ya sekitar 56 sampai 60 kilogram. Dan dia akan bertengger di sana, dan kemudian dia mengaum. Ya, aum. Ya karena saya tidak tahu ya bagaimana caranya aumannya. Saya belum pernah mendengar terus terang. Kalau lihat di kebun binatang, itu semua jinak, tidak ada yang mengaum. Sekali dia mengaum, konon kata para ahli zoologis bahwa aumannya itu sampai setengah kilometer, 500 meter. Dalam radius 500 meter, semua hewan-hewan kecil gemeter. Sekali itu dia aum. Terus dia melihat sekitar, dari ketinggian, dia melihat beberapa hewan ada dekat dengan dia. Kemudian untuk kedua kalinya dia mengaum lagi lebih keras. Aum. Beberapa ekor seperti kambing, seperti keledai, seperti kuda, ya, seperti babi, itu semua jatuh. Kakinya lemes. Kakinya lemes. Langsung jatuh. Nah, kalau yang kedua dia mengaum, sudah beberapa ekor itu jatuh, dia tersenyum. Tolong ditirukan bagaimana singa tersenyum. Ya, dia tersenyum. Apa sebab? Dia tinggal pilih. Dari beberapa hewan yang lemes jatuh, karena aumannya yang kedua, dia tinggal pilih mana yang paling gemuk, mana yang paling empuk kira-kira. Dia turun. Dan dia lari secepatnya, sergap. Sudah kena. Begitulah kata Rasul Petrus, iblis menyergap kita. Menjadikan saudara dan saya sebagai mangsanya. Yaitu auman, daya magis daripada iblis. Membuat kita gemeter. Aduh kenapa ya? Aku kok gemeter ya? Kedua dia mengaum lagi. Kita lemes. Saudara itu sebab saya katakan mustahil adalah 100% pekerjaan iblis. Jadi kalau saudara tahu pada sesuatu saat saudara itu segar, saudara itu sehat, tiba-tiba saudara lemes. Tiba-tiba saudara ngelokro, tiba-tiba saudara mau menangis, tiba-tiba saudara berkeluh kesah terus. Tiba-tiba saudara enggak merasa tidak happy dan tidak senang hari itu. Ingat, engkau sudah kena daya magis dari auman pertama dari iblis. Membuat engkau lemes lebih dulu. Itu sebab seorang anak Tuhan dia harus peka. Katakan saya harus peka. Ketika saya tiba-tiba lemas, saya harus menyeru nama Yesus. Supaya nama Yesus menjadi batu karang keluputan buat saya. Menjadi tembok api buat saya. Firewall yang melindungi saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab banyak kali kita merasakan dan saya mendengar keluh kesah minta didoakan. Pak Pendeta atau Om Roy atau Papa, tolong saya doakan. Kok tiba-tiba saya lemes? Jangan dibiarkan. Bukan saudara kurang vitamin itu. Lemesnya beda. Lemesnya karena ketika itu saudara mempunyai sesuatu yang keadaan yang gloomy, keadaan yang gelisah. Keadaan yang sedikit takut. Khawatir akan hidup saudara. Saudara telah menerima auman daripada singa itu. Yaitu
100% pekerjaan setan. Itu sebab saudara, kalau saudara mempunyai gejala-gejala di dalam hidup saudara pada sesuatu saat, pada sesuatu momentum dalam hidup saudara pada suatu hari, saudara harus bertanya kepada Tuhan. Bapa, kenapa hamba mengalami ini? Apakah ini termasuk auman dari singa iblis? Saudara. Lalu saudara menguatkan hati saudara. Saudara bukan cuma berdoa, tapi saudara mulai berseru. Saudara mulai menyanyi, memuji Tuhan. Saudara mulai mengangkat tangan saudara. Engkau harus keluar daripada jebakan auman setan itu. Maka pada waktu itu Tuhan memberi kekuatan yang dahsyat dalam hidup saudara. Jadi mulai sekarang saudara tahu rahasianya. Kenapa tiba-tiba saudara merasa lemes. Tiba-tiba saudara merasa enggak bergairah. Bukan karena sakit, tetapi karena pekerjaan iblis. Kalau saudara mengerti rahasia ini, maka saudara harus segera bertindak. Hari itu harus menjadi hari kemenangan saudara. Bukan hari kelemesan saudara. Atas auman dari singa. Malam hari ini, biarlah saudara berikrar dan berjanji kepada Bapa di sorga. Supaya saudara hidup lebih dekat kepada Tuhan. Orang yang lebih dekat dengan Tuhan, saudara, hatinya selalu tulus kepada Tuhan. Dan kepada siapapun dia selalu tulus. Hatinya selalu diisi dengan ucapan syukur. Mungkin dia tidak bisa makan pada waktu itu. Ucapan syukur aja. Ketika kami mulai merintis pekerjaan Tuhan di kota Magelang ini, saya sudah sering ceritakan pada saudara. Saya dan Ibu Gembala cuma sering mengangkat tangan saja. 52 tahun yang lalu. Tahun-tahun awal kita merintis pekerjaan Tuhan di kota yang saya bilang desa yang besar ini. Macilangte. Ya, kota Magelang ini. Saudara, saya dan Ibu Gembala cuma mengangkat tangan. Saudara, bukan kami tidak ada yang menyokong keuangan. Ada. Saben bulan ada. Tetapi kami berdua lebih suka memberi pada ibu-ibu janda. Menyekolahkan anak yatim piatu. Saudara, memanggil orang-orang pemulung untuk datang berbakti kepada Tuhan. Dan memberikan setiap minggu uang buat mereka. Kami memilih demikian daripada kami pakai semua untuk diri sendiri. Dan di situ saya melihat bahwa rencana untuk kota Magelang ini dahsyat sekali. Saudara yang kekasih, kalau saudara bertahan, saya bertahan, seperti Ibu Gembala bertahan, itu tidak sia-sia. Katakan semua pertahanan saya demi Tuhan. Kenapa menggerang? Semua ketahanan saya demi Tuhan pasti menghasilkan kemuliaan yang belum pernah terpikirkan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Itu sebab saya ingin ibu dan bapak, semua anak-anakku yang masih muda dan remaja, please, bertahan. Jangan engkau kena bisikan dan provokasi daripada iblis. Dan engkau tetap pada tempurung kemustahilanmu. Engkau harus keluar dari tempurung itu. Dan engkau harus melihat pekerjaan Allah yang dahsyat. Lebih hari, lebih dekat kepada Tuhan. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia.